Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Pimpinan DPR RI bersama Bapak-Bapak Pimpinan DPR RI. Yang saya hormati para Bapak Ibu Pimpinan DPD. Yang saya hormati para Ketua Umum Pimpinan Partai Politik, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang lain belum hadir. Para anggota MPR yang saya hormati. Sidang majelis, hadirin sekalian yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, sampai saat ini telah hadir 545 anggota. Dari 732 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan quorum telah selesai dan tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna ketiga dengan agenda penetapan pimpinan MPR kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita melaksanakan sidang paripurna MPR ini, kami sampaikan bahwa sesuai keputusan rapat gabungan antara pimpinan sementara, pimpinan fraksi, dan pimpinan kelompok DPD telah disampaikan nama-nama calon pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 dari masing-masing fraksi kecuali kelompok DPD. Sesuai keputusan rapat gabungan dalam sidang paripurna kali ini, kelompok DPD akan menyampaikan usulan nama pimpinan MPR. Dari kelompok DPD kami persilahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, berikut kami sampaikan hasil pleno kelompok DPD terkait dengan calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari kelompok DPD. Menindaklanjuti rapat gabungan pimpinan sementara MPR
dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR tanggal 2 Oktober 2024 kemarin, pimpinan kelompok DPD di MPR memberikan dukungan untuk menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 kepada nama Haji Ahmad Muzani, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Demikian surat dukungan ini diperbuat pimpinan kelompok DPD di MPR, Ketua Dedi Iskandar Batubara, Sekretaris Abraham Lianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan nama pimpinan MPR dari DPD. Bapak, maaf Pak. Ini usulan namanya belum Bapak. Usulan nama calon pimpinannya belum. Nama pimpinan calon pimpinan ke MPR dari DPD. Perlu saya tambahkan untuk nama unsurnya, ya. Ya, biar dua kali naik panggung. Berikut berdasarkan keputusan pleno kelompok DPD tanggal 2 Oktober, bersama ini kami sampaikan bahwa calon pimpinan MPR dari unsur DPD adalah nama Abchandra Muhammad Akbar Supratman SH, nomor anggota B102, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Oh iya. Kita sampaikan salut karena DPD memang 2 malam bersidang sampai jam 3 malam. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara kelompok DPD. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan nama-nama calon pimpinan MPR yang telah disampaikan, maka kami sampaikan nama-nama calon MPR, pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Insinyur Bambang Wuryanto MPA. Dari fraksi Partai Golongan Karya, Dr. Andes Kahar Muzakir. Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Haji Ahmad Muzani. Dari fraksi Partai Nasdem, Dr. Lestari Murjiat MM. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi Kirana, Sarjana Ekonomi. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Haji
Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Dari fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Edi Dwianto Suparno SPSH. Dari fraksi Partai Demokrat, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono Bekom MSc. Dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah, Abchandra Muhammad Akbar Supratman SH. Rapat gabungan kemarin juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Apakah hasil rapat gabungan belum selesai? Saya ulangi, apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan MPR periode 24-29 dan keputusan penetapan Haji Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 24-29 dapat disetujui? Alhamdulillah. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian kami akan membacakan susunan pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029. Ketua MPR Saudara Haji Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR 1, Saudara Insinyur Bambang Wuryanto MBA. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Yang nomor 2, Saudara Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang ketiga, Saudara Dr. Lestari Murjizat, Sarjana Sosial Magister Manajemen dari fraksi Partai Nasdem. Keempat, Saudara Rusdi Kirana, Sarjana Ekonomi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lima, Saudara Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA dari fraksi
Partai Keadilan Sejahtera. 6. Saudara Edi Dwianto Suparno SHMH dari Partai Amanat Nasional. 7. Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, Bikom MSc dari fraksi Partai Demokrat. 8. Saudara Abchandra Muhammad Akbar Supratman SH dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Tata Tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, pimpinan MPR bersumpah berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Maka selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sambil menunggu Sekretariat Jenderal MPR untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sidang kita skor 30 menit. Kalau Sekretaris Jenderal dengan cepat, skor bisa segera saya cabut, selesaikan. Iya, mana tadi? Mana? Nah, udah ya. Bapak Ibu semuanya, skor saya cabut. Baca petikan. Iya. Yang Presiden membacakan petikan. Ayo. Dipersilakan Pak, ada penulisnya. Yang mana? Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Tata Tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, pimpinan MPR bersumpah berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Maka selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan MPR nomor 6 MPR 2024 tentang pimpinan MPR periode 2024-2029. Saya persilahkan. Terus habis itu. Setelah itu nanti ucapan terima kasih Pak. Petikan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Ke-1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 terdiri atas Ketua Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua Insinyur Bambang Wuryanto MBA, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Kahar Muzakir, Wakil Ketua Dr. Lestari Murdiat SSMM, Wakil Ketua Rusdi Kirana SE, Wakil Ketua Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua Haji Edi Suparno, Wakil Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, Wakil Ketua Abchandra Muhammad Akbar Supratman SH. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tertanda Dr. Haji Guntur Sasono MSI, tertanda Larasati Moriska. Terima kasih. Sudah tetap. Ya, bersama langsung aja ke depan semuanya seluruhnya. Tidak perlu itu saya. Langsung itu aja. Marilah kita bersama-sama melaksanakan pelantikan MPR periode 24-29. Dilanjutkan dengan pelantikan MPR periode 2024-2029. Saya persilahkan. Persiapan pengucapan sumpah janji Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pimpinan MPR RI terpilih disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan.
Jadi waktu sepi. Nah, setelah ini baru. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagi saudara-saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya bahwa saya akan memegang teguh Pancasila akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti pada bangsa dan negara, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Persiapan penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara sumpah pimpinan MPR RI diawali oleh pimpinan MPR RI.
Dilanjutkan oleh rohaniwan. Selanjutnya penandatanganan berita acara oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai, rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat upacara. Pimpinan MPR RI terpilih dimohon tetap di tempat. Persiapan penyerahan kepemimpinan MPR RI periode 2024-2029. Kami silahkan kepada pimpinan sementara MPR RI menuju ke tempat yang telah ditentukan.
Selanjutnya, penyerahan kepemimpinan MPR RI periode 2024-2029 yang ditandai dengan penyerahan buku memori jabatan pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya penyerahan berita acara serah terima. Dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Ketua Sementara MPR RI kepada Ketua MPR RI terpilih. Dilanjutkan dengan foto bersama pimpinan MPR RI dan pimpinan sementara MPR RI. Pimpinan MPR RI disilahkan menempati kursi pimpinan dan pimpinan MPR sementara silakan menempati kursi anggota MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sidang majelis yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita telah melangsungkan pelantikan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 dengan lancar. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH, dan pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni Bapak Dr. Andes Guntur Sasono dan saudari Lara Sati Moriska yang telah menjalankan tugas sebagai pimpinan sementara MPR dengan baik dan lancar. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para ketua fraksi MPR dan kelompok DPD. Izinkan kami menyebut satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Pertama, kepada Dr. Ahmad Basarah, Ketua Fraksi MPR PDI Perjuangan. Kedua, kepada Saudara Melkias Mekeng, Ketua Fraksi MPR Partai Golkar. Kedua, kepada Saudara Dr. Habibur Rahman, Ketua Fraksi Partai Gerindra. Keempat, kepada Saudara Robert Rau, Ketua Fraksi MPR Partai Nasdem. Kelima, kepada Saudara Neng EM Marhamah Zulfa, Ketua Fraksi MPR PKB. Keenam, kepada Saudara Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi MPR Partai PKS. Ketujuh, kepada Saudara Syarifuddin Suding, Ketua Fraksi MPR Partai Amanat Nasional. Kedelapan, kepada Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi MPR Partai Demokrat. Kesembilan, Saudara Dr. Dedi Iskandar Batubara, Ketua Kelompok DPD. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada sahabat dan kawan-kawan yang baru saja dilantik dan dipilih oleh masing-masing fraksi dan kelompok sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Izinkan kami menyebut kepada Saudara Insinyur Bambang Wuryanto MBA dari fraksi PDI Perjuangan. Kedua, kepada Saudara Haji Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golongan Karya. Ketiga, kepada Saudara Dr. Lestari Murdiat dari fraksi Partai Nasdem. Keempat, kepada Saudara Rusdi Kirana dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kelima, kepada Saudara Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keenam, kepada Saudara Muhammad Edi Duyanto Suparno dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ketujuh, kepada Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono dari fraksi Partai Demokrat. Dan kedelapan, Saudara Abindra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD. Kami ingin selalu mengajak bergandengan tangan, bersama-sama melangkah ke depan untuk membawa lembaga yang kita cintai ini menjadi lembaga yang selalu menjadi rumah kebangsaan dan selalu menjaga Pancasila sebagai terdepan bagi kehidupan bangsa kita. Sidang majelis yang berbahagia, saya mohon izin
sebelum melanjutkan persidangan ini, ada beberapa agenda yang harus kita ambil keputusan, terutama menyangkut pembentukan alat kelengkapan majelis. Namun sebelum itu, izinkan saya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyampaikan pidato Ketua MPR di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Yang kami hormati para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para insan pers, para wartawan dari berbagai macam media yang selalu senantiasa memberitakan berbagai macam kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia, kesehatan, keberkahan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusi kita sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Tak lupa kami mengajak untuk senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sidang majelis yang berbahagia, kami bersyukur kehadirat Allah. Baru saja para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan sumpah dan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan rakyat Indonesia menurut agama yang diyakini. Sebagai ketua, saya juga telah melakukan kewajiban tersebut dan telah bersumpah dan berjanji menurut agama Islam. Sebagai ketua yang dipilih secara demokratis, kami mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan fraksi dari berbagai macam partai politik yang ada di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok DPD yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi ketua MPR pada periode yang akan datang. Kami merasa sebagai ketua, saya bukanlah orang yang terbaik di antara saudara-saudara semuanya. Karena itu, jika kami sebagai ketua ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutilah keputusan dan tindakan kami itu. Tetapi jika ada ucapan, tindakan, dan keputusan kami yang salah, koreksi dan kritiklah kami sebagai ketua. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, masa jabatan 2024-2009, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atas kepercayaan yang luar biasa dan memberi amanah kepada kami untuk memimpin MPR 5 tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan.
Kami memerlukan kerjasama di antara para pimpinan majelis, para pimpinan fraksi, dan para anggota yang terhormat. Karena itu, kami terus akan bekerja sama bersama-sama dengan para pimpinan, para wakil ketua, para pimpinan fraksi, dan para anggota pada masa-masa yang akan datang. Karena tugas-tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali pada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Selain itu, mari kita ingat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada konstitusi yang telah kita sepakati. Kita harus terus menjunjung tinggi hukum, dan kita harus terus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sidang majelis yang berbahagia, wewenang dan tugas MPR telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu kami mengajak kepada seluruh anggota MPR untuk berkhidmat menjalankan wewenang dan tugas tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju, melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang beruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila. Inilah yang harus terus kita jaga pada masa-masa yang akan datang, dan MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepeloporan para pendiri bangsa demi memuliakan martabat bangsa dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan wawasan, dan keteguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, MPR adalah hulu politik kenegaraan kita. Bila hulunya cemar, seluruh aliran yang merembas ke hilir akan tercemar juga. Dengan niat suci dan kesungguhan, yang tanggung jawab yang penuh, kita harus bahu-membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR tetap jernih. Sidang majelis yang berbahagia, agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
kita sekarang menyaksikan eskalasi politik yang luar biasa, yakni meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di depan kita. Karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas dan tidak sampai merembat kemana-mana. Meskipun kita harus mencegah terjadinya peperangan yang luas di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen yang tetap kita junjung tinggi. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung dilaksanakan. Itu adalah Dasar-Sila Bandung yang sampai sekarang menjadi amanat dan belum tercapai. Karena itu, pengaruh yang kita miliki baik di non-blok, di G20, di APEC, di OKI, MPR mendorong agar pemerintah Republik Indonesia menggunakannya untuk mencegah peperangan yang lebih luas dan menciptakan Palestina yang lebih merdeka. Saya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, untuk bersinergi dalam menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Kita harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan, mendapatkan dukungan internasional yang kuat. Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, MPR memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ketatanegaraan yang kokoh. Dalam konteks yang semakin majemuk, tantangan menjaga harmoni antar warga negara akan semakin kompleks. Kita menghadapi berbagai perbedaan, baik dalam etnis, agama, budaya, termasuk pandangan politik. Namun perbedaan itu adalah kekuatan kita dan itu justru kekuatan yang kita miliki. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk menghargai keragaman perbedaan itu, namun kita diminta kita diminta untuk bersatu dalam kesatuan tujuan, yakni kemajuan untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kita harus menghadapi kemajemukan itu dalam komitmen Pancasila yang kuat, kebersamaan yang kuat, dan harmoni yang kuat. Kita perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai lambang, tetapi sebagai pedoman dalam hidup, dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam hal ini, MPR harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang membawa dampak positif, meskipun juga ada catatan-catatan yang juga negatif. Dalam hal ini, tantangan globalisasi ini seringkali membawa pada praktek ketatanegaraan kita yang itu akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita pada masa-masa mendatang. MPR harus mampu menjawab tentang suasana dan tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, MPR harus terus menjaga konstitusi kita
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus terus kita jaga sebagai sebuah undang-undang dasar yang menjadi rujukan dari setiap undang-undang yang akan kita produk. Undang-Undang Dasar 45 bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan cita-cita bangsa. MPR harus memastikan bahwa setiap perubahan dan amandemen yang dilakukan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera untuk semuanya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang kami anggap penting untuk menjadi pidato awal Ketua MPR di hadapan sidang majelis yang berbahagia. Atas perhatian saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR, pembentukan alat kelengkapan MPR, yakni Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, dilakukan dalam sidang paripurna. Kami akan menawarkan, apakah pembentukan ini dapat disetujui hari ini juga? Sedangkan untuk jumlah anggota, komposisi anggota, rincian dan tugas, serta tata kerjanya akan diputuskan pada rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi serta kelompok DPD yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan fraksi serta kelompok DPD untuk membentuk Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kami meminta persetujuan. Apakah disetujui pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran dapat disetujui sebagai alat kelengkapan majelis? Alhamdulillah. Dengan demikian, berakhirlah agenda sidang majelis pada hari ini. Mengakhiri sidang majelis pada hari ini, sekali lagi atas nama pimpinan MPR, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani, dan para wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Nazamuddin, dan para wakil Ketua DPD, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah memberi dukungan yang penuh sejak pelaksanaan pelantikan MPR sampai dengan akan berakhirnya sidang majelis hari ini.
kepada seluruh jajaran TNI Polri yang telah memberi dukungan pengamanan yang luar biasa pada sidang paripurna MPR hari ini, sehingga sidang berjalan dengan baik dan lancar. Kepada segenap insan pers yang telah melakukan peliputan yang luar biasa, sehingga menjadi corong yang diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh anggota MPR yang terus berpartisipasi dalam persidangan demi persidangan hingga persidangan yang terakhir hari ini. Sidang MPR selanjutnya akan dilaksanakan pada pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian acara hari ini, kami persilahkan kepada Insinyur Haji Tifatul Sembiring untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan doa secara Islam. Mohon saudara-saudara kami yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'al mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki dan Kau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Kau kehendaki dan Kau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah kunci-kunci kebaikan dan Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami dan kasihi kami, maka tentulah kami termasuk kepada orang-orang yang merugi. Ya Allah, janganlah Engkau murka kepada kami. Janganlah Engkau timpakan bencana yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Akan tetapi, jika ada kekeliruan yang kami lakukan, beri kami petunjuk ya Allah. Bimbing kami, beri hidayah kami, sebab tidak ada lagi yang mampu memberi petunjuk kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi pada kami, apatah lagi yang tampak pada kami. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Engkau senantiasa mengawasi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kami mengaku ya Allah betapa banyak nikmat-nikmat yang setiap saat Engkau berikan kepada kami. Namun kami juga mengaku ya Allah, kami masih saja berbuat dosa kepadamu ya Allah. Belum sempurna kami mencintaimu ya Allah. Belum sempurna ibadah kami padamu ya Allah.
Ampuni kami ya Allah, kasihi kami ya Allah. Sebab tak ada lagi yang akan mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Arsyil Azim, hadirkanlah pemimpin-pemimpin negeri ini yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang mengajak umat serta bangsa ini untuk menempuh jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang mengasihi rakyat Indonesia ini yang amanah dan istiqomah ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kemakmuran bagi negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Jadikanlah negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan. Perkokohlah ukhuwah dan persatuan di antara anak-anak bangsa ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami ini dari segala macam bencana. Tenangkanlah gunung-gunung milik-Mu ya Allah. Jauhkanlah ombak dan tsunami yang akan menghancurkan daratan kami. Hindarkanlah kami dari segala macam penyakit. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang kuat dan kokoh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, yang sedang menderita atas kekejaman Zionis Israel. Allahumma ighfir ahla Gaza. Allahumma arham ahlu Gaza. Allahumma arham abna'ul Gaza. Allahumma arham abna'ul Gaza. Allahumma arham atfalul Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma arham nisa'ul Gaza. Allahumma arham ahlu Gaza. Allahumma hafiz buyutahum. Allahumma hafiz masajidahum. Allahumma hafiz madrasatuhum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Insinyur Haji Tifatul Sembiring yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ini kami nyatakan ditutup. Hadirin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.